Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita melanjutkan materi untuk semester 2 yaitu bab 7. Materinya adalah ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapakah malaikat itu? Ya, ya. Jadi iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Ya, ini adalah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Jadi malaikat, jin, dan manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah. Ya. Yang pertama malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur ya atau cahaya ilahi. Kemudian jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ini dari ketiga makhluk ini berbeda ya dari segi penciptaannya ya, dari asalnya. Kemudian malaikat merupakan makhluk gaib ya, tidak bisa dilihat ya atau kasat mata, tidak kasat mata ya. Kemudian untuk jin merupakan makhluk gaib ya. Kemudian manusia makhluk yang terlihat oleh mata. Yang ketiga perbedaannya yaitu malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada manusia. Ini dari ketaatannya ya, manusia dan jin ini sama ya. Ada yang patuh, ada yang durhaka. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Yang kelima, pikirannya jernih dan lurus. Ya, kalau jin pikirannya berubah-ubah. Sama, manusia pikirannya juga berubah-ubah. Dan yang keenam, tidak mempunyai nafsu. Ya. Kemudian kalau jin mempunyai nafsu. Dan manusia juga memiliki nafsu. Nah, ini kita akan belajar tentang nama dan tugas malaikat. Ya. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Ya. Contohnya seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga
saat hari berbangkit di padang mahsyar. Ya, jadi nanti ketika kiamat, ya, malaikat Israfil akan meniupkan trompet, yaitu sangkakalanya. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, ya, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian yang kelima, malaikat munkar, ya. Malaikat munkar ini bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam, malaikat nangkir, ini tugasnya sama seperti tadi, ya. Ini tugasnya malaikat mungkar, ya, sama. Munkar dan nakir ini tugasnya yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib, ya. Malaikat raqib ini bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Jadi perbuatan atau pekerjaan manusia, ya, yang baik, ya, itu yang bertugas mencatat amal baiknya adalah malaikat raqib. Ya, sebaliknya ini, ya. Kemudian malaikat atid. Ya, malaikat atid ini bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini disebut malaikat Zabaniyah, ya, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Ya, kemudian kita lanjut yaitu hikmahnya, ya. Dari hikmah kita meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatannya para malaikat. Yang kedua, ya, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku. Karena apa? Malaikat senantiasa mengawasi kita, ya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yaitu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Kemudian yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya, ya, perilaku beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dilihat dari objek imannya, ya. Jadi iman kepada malaikat Jibril yang pertama, contoh perilakunya selalu berusaha mencari memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, contoh perilakunya yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Dan yang ketiga malaikat Israfil selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kemudian iman kepada malaikat Israel, ya, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian, ya. Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa sembunyi, tidak bisa menghindari, ya. Kalau sudah waktunya kita kembali kepada Allah, maka kita harus siap, ya. Yang kelima, ya, yaitu iman kepada malaikat munkar dan nangkir.
selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Kemudian berikutnya yaitu iman kepada malaikat raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian iman kepada malaikat atid, contoh perilakunya yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan, ya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Kemudian yaitu iman kepada malaikat Malik, ya, contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Ya mungkin itu adalah sekilas, yang Bapak sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya kalian buka buku paketnya ya. Buku paketnya kalian pasti punya semua, tolong dikerjakan ya. Tugasnya yaitu kerjakan latihan soal halaman 103 sampai dengan 105. Itu ada soal pilihan ganda dan uraian. Tolong dikerjakan dengan baik ya, jangan ditunda-tunda ya, agar kerjaan cepat selesai, tidak numpuk-numpuk ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya dikumpulkan, harus dikumpulkan karena semester 2 ini semester yang menentukan kalian naik atau tidaknya. Jadi kalau ada tugas segera dikerjakan ya. Nanti dikerjakan di kertas folio ya, kertas-kertas bergaris ya, nanti dikumpulkan kalau sudah ada informasi dari, sekolah. Mungkin itu yang Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.